main. Nah, pijakan lingkungan main. Nah, pijakan lingkungan main itulah tantangan buat guru, bagaimana dia membuat setting ruangan main, ya, setting main. Nah, misalkan nih, tema diri sendiri, tubuhku, ya, kita subtemanya adalah kepala, ya. Maka bagaimana guru menciptakan suasana setting ruangan main itu yang membuat anak nanti berkata, wow, ruangannya sudah berubah menjadi tempat cukur rambut gitu. Ini contohnya. Ini untuk pijakan lingkungan main. Ini baru lingkungan main nih Pak Adi. Nah, sebenarnya di situ adalah kesempatan buat kita yang muslim itu konsep aurat. Maka bisa kita start. Yang satu lagi adalah wow, ini tempat salon kecantikan. Nah, bagi perempuan, maka bisa dibagi dua. Itu karena di dalam ruangan. Maka di ruangan itu nanti nampak ada cermin, ada gambar potongan-potongan rambut seperti zaman dulu ya di salon, ya kemudian ada model rambutnya itu terus ya, dari zaman kapan itu model rambutnya itu? Iya, model rambut tadi ya. Ada celemek, ada celemek, kemudian ada kursi yang tempat menunggu kan seperti itu. Kemudian itu kalau di dalam kan alat-alatnya sederhana saja. Tetapi kalau di luar itu bisa juga Pak Adi, artinya gini, setting ruangan main itu tidak harus ada di dalam ruangan. Misalkan di luar ruangan. Di luar ruangan, misalkan di pojok halaman sekolah kita misalkan di tema panca indera, ya tentang penciuman misalkan gitu. Maka kita akan menerapkan cerita dalam objek bagaimana petualangan mencari bau-bau yang menyengat misalkan seperti itu. Tentu kalau petualangan di luar, maka settingnya adalah di luar. Misalkan ada tikar-tikar kecil untuk tempat bermusyawarah, ada denah, ada gambar dan lainnya. Itu semuanya bisa dikreativitaskan. Apalagi kalau di luar itu bisa nanti si petualang itu akan memakai topi yang dari daun nangka, bajunya dari plastik kresek gitu ya. Kebayang pistolnya ya? Dari kebayang serunya. Iya, pistolnya dari pelepah pisang. Jadi tentu harus dihitung dulu oleh guru. Misalkan satu kelompok ada 4, berarti topinya ada 4. Kreseknya ada 4, tapi pistolnya cukup 2 misalkan, 2 trompinya gitu. Itu baru pijakan lingkungan main Pak Adi. Baru lingkungan kita masuk lagi, baru lingkungan main. Saya ingin membayangkan bahwa itu sesuatu yang sederhana dan bisa kita ciptakan, tidak harus beli. Gitu. Setuju Bu, setuju. Sepakat dengan kita masuk lagi. Ya, ke pijakan yang lain lagi apa Bu? Pijakan lagi? Pijakan sebelum main. Sebelum main. Pijakan sebelum main. Nah, pijakan sebelum main ini bagaimana guru dia akan bercerita atau membacakan cerita atau bisa juga mendatangkan narasumber untuk bercerita. Ya, saya kembali lagi ke setting cukur rambut. Ya, kita kembali ke setting cukur rambut. Maka guru akan bercerita bagaimana dia menceritakan tukang cukur rambut yang ramah, misalkan seperti itu. Kemudian bla 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 bla, guru bercerita. Setelah bercerita, guru biasanya memberikan minta masukan dari anak-anak. Anak-anak atau teman-teman biasanya gitu ya, teman-teman dari cerita Bu Guru, ada nggak yang mau menambahkan? Ada Bu Guru, saya mau menambahkan. Bagaimana kalau di depan orang tukang cukur tadi itu ada penjual cendol gitu. Nanti saya yang jadi perannya tukang jual cendol. Baik kan gitu. Ada lagi, jadi artinya cerita yang disetting guru atau yang disampaikan guru itu boleh menangkap atau boleh ada masukan dari anak-anak yang lain gitu. Itu kira-kira Pak Adi. Kemudian setelah cerita membuka ruang-ruang anak-anak untuk berkreasi sendiri juga ya Bu ya. Iya betul. Memberikan ide-idenya ya Bu ya. Iya, boleh memberikan ide-idenya. Kemudian di situ baru kita sampaikan. Biasanya anak-anak udah tahu tuh, berarti itu tuh yang akan saya perankan kan gitu. Maka kita memberi aturan main. Aturan mainnya adalah ketika menggunakan alat-alat, aturannya seperti ini. Ketika merapikan seperti ini dan lain-lain. Itu aturannya di pijakan sebelum main gitu Pak Adi. Pijakan sebelum main. Nah, berarti nanti ada pijakan lain lagi dong Bu?
Ada pijakan lagi, Pak. Pijakan apa nih, Bu? Pijakan selama main. Selama main. Oh, pijakan selama bermainnya. Selama main, Oke. iya. Tadi kan baru mau masuk nih, baru mau masuk. Oke. Kemudian selama main, pijakan selama main, guru memberikan waktu seluas-luasnya anak untuk bermain. Nah, di sini nih tantangan yang luar biasa. Nah, Kenapa, Bu? untuk main, ya karena nanti kita akan berikan anak-anak pilihan-pilihan main. Saya maunya peran ini, saya mau peran ini. Nah, tantangannya seperti apa? Terkadang anak berebut main peran, artinya berebut peran. Ya, Saya mau pasti jadi ya, Bu. tukang cendol, Bu. Saya juga mau jadi tukang cendol, Iya. bukan gitu. Iya. Tetapi itu tergantung trik dari gurunya, Pak Adi. Misalkan kita udah setting nih, tukang cukurnya 2, tukang Iya. cukurnya 2, yang mau dicukur 2. Ternyata dia berebut tukang cukurnya jadi 3. Ya, itu bisa kita tukang cukurnya jadi 3. Kalau misalkan Anaknya 8, anak laki-laki 8. Tentu di samping nanti ada anak perempuan dengan model yang hampir sama gitu ya. Jadi tukang cukurnya jadi 3, yang dicukur 3, yang nungguin 2 gitu. Yang 2 itu sambil membaca koran bekas kita siapkan, baca komik-komik, atau sambil makan cendol. Kan tadi ada penjual Ada cendol. tukang ya? cendol. Itu kira. Tetapi ada kisah menarik di sini, Pak Adi. Apa itu, Bu? Saya punya anak bernama Aurel. Ya, sekarang udah SD, Pak Adi. Tapi sangat berkesan sekali buat saya. Aurel bukannya mau menikah sama... Oh, itu beda Aurel ya? Beda Aurel. Aurel di tepi Danau Singkarak, Pak Adi. Oh, gitu. Iya, TK Alwafa di tepi Danau Singkarak. Baik, Bu. Mudah-mudahan Mama Aurel nonton ya. Nonton Aurelnya. Gimana, Bu? Aurel, ya, jadi waktu itu temanya pekerjaan, Pak Adi. Jadi kita bercerita tentang dokter yang ramah. Oke. Kita udah siapkan Peran dokter, dari peran dokter dan lain-lain. Kita udah pijakan dari setting main, dari pijakan awal. Tapi ketika kita pijakan selama main, dia nggak ada protes, semuanya berjalan secara biasa, lancar. Setelah dia masuk ruangan, diam-diam dia mengumpulkan teman-teman. Hai teman-teman, bagaimana kalau cerita Bu Guru kita rubah? Yang herannya Pak Adi, saya berkesan sekali, teman-teman semuanya nurut sama dia, dan akhirnya dia bermain peran dokter-dokteran sesuai skenario versi Aurel. Saya tidak protes waktu itu, Pak Adi, karena saya melihat di situ dia menuangkan ide-idenya, pendapatnya, dan anak saling berbagi dan saling menghargai. Wah, Saya luar terkesan biasa. sekali, ya, sampai akhirnya kalau jadi sutradara ini keren banget nih si Aurel, kan gitu, Pak Adi. Itu pijakan selama main. Main ya. Ada pijakan lain lagi? Terakhir, Pak Adi. Oh, terakhir. Pijakan apa aja, Bu? Bukan ninja ya, tapi pijakan, Pak Adi. Pijakan ya. Ya. Pijakan setelah main. Oh, setelah Biasanya, bermain, ya, Bu. biasanya pijakan selama main itu anak-anak asik sekali bermain. Maka kita mesti mengingatkan ketika waktu habis misalkan 5 menit sebelum itu, maka kita sampaikan kepada anak-anak, teman-teman 5 menit lagi kita mau selesai, ayo kita siap-siap gitu. Itu pijakan mengingatkan untuk pijakan setelah main. Kemudian setelah anak-anak terkondisi, anak-anak merapikan lagi tempat mainnya tadi, Pak Adi. Jangan biarkan biar guru yang beresin semua, bukan gitu. Tapi anak-anak merapikan di tempatnya masing-masing, mengurutkan kembali pada posisinya. Ini juga perkembangan kognitif, Pak Adi. Kognitif ya, indikator di kompetensi dasar kognitif, mengelompokkan, mengurutkan, itu bisa kita nilai semuanya. Nah, setelah semuanya rapi, kita diskusi dengan anak-anak bagaimana pengalamannya selama Refleksi lah ya, refleksi dari kegiatan tadi ya. Ya, sahabat luar biasa juga kan melakukan refleksi nih setelah menyaksikan tayangan kita kan ya. Iya, betul. Mudah-mudahan, Pak. Dia nanti saling bercerita, Pak. Saling bercerita nanti, berbagi cerita dengan perasaannya. Oh, Itu kira-kira, iya, Pak. luar biasa. Nah, tapi setelah Ibu menjelaskan tadi ya pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan juga pijakan setelah main, pasti ada dong kendalanya ya. Kayak tadi berebut peran ya, pastikan ya. Terus juga mungkin menjadi lebih gaduh mungkin Bu ya, di suasananya ya. Nah itu menyiasatinya itu juga
solusinya seperti apa? Mungkin kendala-kendala itu bisa diselesaikan dan juga mungkin Ibu bisa membaginya kepada teman-teman sahabat Bobesa di sini. Bisa diceritakan, Bu? Iya, memang betul. Tapi kendala utamanya satu, Pak Adi. Apa, Bu? Guru kehilangan ide. Guru kehilangan ide, Pak Nora. Iya. Itu yang paling paling Mentok ya, terkendala. istilahnya. Mentok itu. Apalagi ini tema ini, main apa lagi, bermain peran apa lagi. Tapi itu bisa diberikan solusi. Kita berkolaborasi dengan teman lain. Kemudian kita saling berbagi ide. Nah, disitulah kita akan muncul. Wah, kalau seperti ini, berarti mainnya ini nih. Seperti itu kira-kira Pak Adi. Kemudian ketika ada perebutan peran, perebutan peran. Ya. Di situ kita masuk. Ya, mungkin tadi sudah saya sampaikan juga, perebutan peran itu bisa improvisasi, cerita dari kita itu bisa diimprovisasikan. Misalkan yang tadi saya contohkan, dari dua tukang cukur jadi tiga, ya? tambah satu lagi ya. Tetapi terkadang anak Padi, ini luar biasa, itu keunikan dari anak, ketika dia tidak ada komplain tentang peran, dan dia sedang bermain peran, dia juga kadang berganti peran dengan alamiah, dan tidak terjadi kegaduhan. Gitu Pak Adi. Ini juga terkadang terjadi. Dan satu lagi Pak Adi, terkadang pada saat-saat tertentu, guru juga bisa apa artinya masuk memilih salah satu perannya gitu Pak Adi. Oh, hadir di dalam cerita itu sendiri bisa. si guru itu ya. Betul. Iya, betul Pak Adi. Bu, terus memancing si anak itu agar bisa ikutan skenario itu bisa diceritakan, Bu? Seperti apa? Ya, Karena saya bukan guru ya, jadi saya belum terbayang nih. Memancing si anak itu untuk bisa aktif di dalam cerita itu seperti apa, Bu? Iya, cara memancingnya memang gurunya harus energi Pak Adi. Iya. Iya, ketika gini Dari- ceria, ketika bercerita itu membuat anak terbawa emosi. Betul. Ya, itu. Artinya kata-kata yang dikeluarkan guru itu membuat dia juga mengandung emosi. Misalkan gini, ketika saya bercerita tukang cukur yang ramah bernama Anto. Padahal di lokal itu ada namanya Anto gitu. Pasti ketawa ya. Dilibatkan, saya kan gitu. Kemudian tukang cendolnya bernama Andi. Di situ ada Andi juga gitu, Pak. Jadi itu bisa melibatkan dia secara otomatis karena dia merasa, wah saya disebut nih namanya di sana gitu. Dan itu mempengaruhi tadi. Tadi itu sangat mempengaruhi ketika akhirnya dia mau memilih peran. Kadang dia terpengaruh nih, wah Bu Guru tadi nyebut sayanya tukang cendol, jadi saya main tukang cendol. Iya, itu terpengaruh juga kadang-kadang. Oke. Walaupun kita membebaskan peran ya Pak Adi ya, Betul, kita betul. membebaskan peran. Nah, masalahnya Bu Endang, kan sekarang lagi pandemi nih. Iya. Ini bagaimana coba ketika sedangkan sekolah saja kita dari rumah. Namun bagaimana cara memaksimalkan si sentra main peran tersebut selama masa pandemi ini? Mungkin Bu Endang punya pengalamannya, bisa silakan dibagikan. Iya betul Pak Adi, yang saya sampaikan tadi itu kalau masanya normal ya Pak ya, jadi normal. Karena kita memang Optimis Bu ya, pasti akan normal suatu saat ya. Iya, Tanah Datar rencana tanggal 1 Maret Pak. Oh, di Tanah Datar ya? Iya, kita sudah swab semuanya. Ya. Oke, insya Allah itu dalam kondisi normal. Nah, bagaimana dengan kondisi tidak normal? Sesungguhnya anak setiap hari di rumah mesti bermain peran. Pak Adi, anak saya yang ketujuh hampir tiap hari main peran. Ada kadang main dengan yang di rumah aja nih. Ini kan belum mulai normal nih Pak. Belum mulai normal. Ini setiap hari ada saja yang dimainkan. Kadang main jual-jualan, kadang main mobil-mobilan, kadang main yang lain-lainnya. Nah, kebetulan saya guru TK, makanya kan saya masuk ikut jualan, ikut membeli kan gitu. Itu jadi sesungguhnya anak itu sangat mudah bermain peran karena memang itulah dunianya anak-anak. Betul. Nah, Ya, permasalahannya tanpa disadari pun mereka sebenarnya sering bermain peran dengan sendirinya ya, Bunda ya. betul Pak, betul ya. Yang jadi masalah Pak Adi, ketika orang tua bilang begini, ribut-ribut aja terus, rumah berantakan. Nah, itu yang jadi masalah itu Pak Adi. Itu masalahnya. Tadi kembali ke pandemi tadi, jadi gimana nih mengalihkan fungsi tersebut? Apakah diterapkan di rumah dengan
guru tetap mengawasi atau guru tetap memberikan skenario-skenario tertentu atau seperti apa, Bu? Ya, baik Pak Adi. Ini sangat penting bagaimana kita komunikasi dengan orang tua. Nah, jadi ketika kita di masa pandemi ini kan kita memberikan beberapa alternatif main oleh kepada orang tua. Nah, salah satu alternatifnya adalah bermain peran, kan gitu ya Pak Adi. Maka dari berbagai macam kegiatan yang kita tawarkan ke orang tua, tentu yang mudah dipelajari orang tua ya Pak Adi. Kalau nanti diterangkan, ayah bunda pijakannya 1, 2, 3, 4, bosan ya kan seperti itu, nggak ngerti gitu ya. Saya udah bayar kok, disuruh juga pijakan-pijakan kan gitu ya Pak Adi. Jadi efektifnya memang ada kan tadi ada bermacam sentra ya Pak Adi ya. Nah, kan banyak pilihan tuh dari kalau sentra persiapan anak ini kegiatannya, di sentra main peran kegiatannya anak bermain dokter-dokteran. Udah cukup Pak Adi. Karena kalau dikasih skenario segala macam, nanti orang tua jadi bingung. Tapi kalau bilang ya bermain dokter-dokteran, maka orang tua cukup menyediakan misalkan merelakanlah ke anak-anak meja yang di depan bisa dijadikan meja dokter, tempat duduknya jadi meja pasien. Ya memang resikonya berantakan ya Pak Adi jadinya, tapi ketika orang tua paham ya, nyambung bahwa itu penting untuk kehidupan anak selanjutnya, itu biasanya orang tua malah mau jadi pasien tuh. Anak-anak senang sekali. Iya, karena itu kesempatan sebenarnya orang tua lebih dekat dengan anak. Itu Pak Adi. Berarti tantangannya emang mungkin lebih besar ya ketika pandemi ini untuk melakukan hal-hal tadi Bu ya. Terus bentuknya ketika kita sudah berkomunikasi dengan orang tua, feedbacknya seperti apa Bu? Apakah sisi anaknya mengirim kembali ke guru atau seperti apa? Iya, jadi ini kondisi yang sangat tidak ideal Pak Adi ya. Ketika orang tua mempunyai persepsi atau cara berpikir bahwa di TK itu lebih banyak akademik oriented saja gitu Pak Haji. Ya, dia yang penting anak bisa misalkan bisa melukis atau bisa menulis huruf A kan gitu. Lah kalau main dokter-dokteran nggak usah sekolah juga bisa anaknya kan gitu ya. Nah ini memang sesuatu yang sangat tidak ideal Pak Edi. Jadi terkadang kita menyampaikan ke orang tua di videokan misalkan ya Pak Edi ya, di videokan ya main dokter-dokterannya ya alhamdulillah ada yang ada juga yang nggak penting-penting amat kan gitu ya. Jadi itu permasalahan Pak Edi. Tapi ada juga sih sebagian yang memang memanfaatkan ya, yang paham orang tua murid ya, walaupun kita sudah ngasih parenting Pak Adi bagaimana pentingnya bermain untuk anak usia dini, tapi ketika masa pandemik itu ternyata memang ini ujian tersendiri buat orang tua dan juga guru. Betul. Ya, di situ kan diuji ya Pak Adi, ini kompeten nggak jadi orang tua, ini kompeten benar gitu. Itu kita Pak Adi. Dan perlu juga kerjasama yang baik ya antara guru dan juga orang tua ya Bu Endang ya. Iya Pak Adi betul. Nah kalau di TK Bu Endang sendiri selama ini selama pandemi ini bagaimana pembelajaran yang dilakukannya? Mungkin bisa sedikit berbagilah dengan teman-teman di pelosok-pelosok yang lain gitu ya. Iya, ini termasuk pelosok Bapak. Soalnya 20. Tapi di Pidano Singkarak Pak, di Pidano Singkarak. Singkarak ya. Wah, sudah kebayang indahnya itu ya. Iya, indah. Di belakangnya tuh dari pondasi sekolah langsung danau, Pak. Wow. Saya mau udah ke situ. Silakan Pak Adi diterima dengan ikhlas. Amin, mudah-mudahan suatu saat bisa bertemu dengan lebih langsung ya dengan Bu Endang ya. Amin, insya Allah Pak Adi. Di awal-awal dulu Pak Adi, di awal-awal dulu kita sangat ideal, kita menggunakan sosmed, kita menggunakan video pembelajaran, kemudian kita minta kepada orang tua murid feedback-feedbacknya dari apa yang kita sampaikan. Orang tua murid juga waktu itu semangat, ya semangat Pak Adi, tapi semangatnya mohon maaf Pak Adi tidak lama gitu, tidak lama. Lama-lama jenuh mungkin akhirnya, ya. Lama-lama jenuh, akhirnya minta luring saja. Akhirnya kami fasilitasi luring Pak. Ya, kami fasilitasi luring seminggu sekali mengambil pembelajaran di sekolah. Tapi sangat terbatas sekali. Sehingga puncaknya kemarin protes Pak Adi, kami nggak akan bayar SPP lah karena kondisinya seperti ini. Alhamdulillah ya Pak Adi, kemarin udah
udah selesai swab seluruh guru TK. Wah, Offline senang lagi. sekali. Ya. Ketika anak sudah terbiasa ya Pak, ini sebenarnya ada yang mempengaruhi Pak, ada yang mempengaruhi bagaimana dia bisa bermain peran seperti pengalaman hidup gitu ya dengan orang tuanya gitu. Jadi ketika dia sudah mulai bisa mengeluarkan pendapat ya, seperti kompetensi dasar 3.12, 4.12 di bahasa, bagaimana anak bisa mengekspresikan bahasanya baik secara verbal dan nonverbal. Ketika dia dibiasakan di sentra main peran, maka biasanya anak itu biasa lebih terbuka, lebih bisa menyampaikan, dan dia lebih bisa bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Pengalaman Pak Adi dari selama ini saya mengajar, anak yang tidak mau di sentra lain, kalau di sentra main peran dia mau. Dia mau ya. Biasanya seperti itu Pak Adi. Tapi pernah nggak Bu ketemu sama yang misalnya karena dia tuh mungkin sering bermain peran ya, karena kan bermain peran itu alamiah ya. Nah tapi jadi dia sampai tidak seolah-olah dia punya dunianya tersendiri gitu dengan peran dia di angan-angan dia tuh. Mungkin ada Bu ya anak kayak seperti itu bagaimana Bu kalau seperti itu agar dia mau aktif bersosialisasi dengan teman-teman yang lain dengan bermain peran itu. Karena kan mereka asik sendiri dengan perannya. Tadi tidak mengacukan yang lainnya, malah dia asik aja sendiri. Nah itu seperti apa Bu? Bisa mungkin lebih dijelaskan Bu? Jadi autis ya Pak? Jadi autis ya? Bisa jadi. Insya Allah akan sampai. Pertama gini Pak Adi, ketika bermain peran, dia akan bersosialisasi, berinteraksi dengan temannya. Karena tidak bisa main peran itu sendirian. Kan gitu dia. Ya, walaupun nanti di tahapannya ada Pak Adi, di tahapannya ada bermain peran meniru, ada bermain peran hayalan. Dan ketika usia TK dia sudah bermain perannya sosiodrama gitu, sosiodrama ya? Iya gitu. Seperti apa tuh Bu? Itu sudah sosiodrama, tahapan. Ya, jadi di sini Pak Adi, bagaimana bermain sosiodrama yang saya sampaikan tadi Pak Adi, artinya yang disampaikan oleh Piase tadi, bagaimana cerita ya bermain peran ditandai, kan itu kata beliau, bermain peran ditandai dari penerapan cerita pada objek. Nah, artinya ketika cerita itu dijadikan dramatisasi kan gitu ya Pak ya. Nah, itu tadi dengan menggunakan 4 pijakan itu ya, tentu dengan perjuangan guru sehingga bisa dijadikan main peran. Yang diperankan itu kan cerita Pak. Akhirnya menjadi sosiodrama Pak. Gitu. Walaupun banyak improvisasi gitu Pak. Ya, karena dulu kita pernah tuh ya di acara, kalau nggak salah acara di TKP Fiesta ya waktu di Bandung tuh tentang bermain peran. Saya lupa Kang Dedi gitu ya nama narsumnya, tentang bajak laut kalau nggak salah gitu. Jadi emang beliau mengaku juga memang sangat kesulitan nih ketika mengajarkan dialog anak-anak TK, diajarkan dialog-dialog yang seperti itu. Jadi ya seadanya saja ya seperti itu mungkin ya Bu ya, ketika mengajarkan anak untuk bermain peran dalam sebuah mungkin sebuah pementasan atau juga di sentra-sentra seperti itu Bu ya. Jadi ini ada pengalaman Pak Adi. Kenapa saya sempat dalam tanda kutip putus asa? Karena saya coba membuat peran-peran yang sudah kita skenariokan. Seperti Upin Ipin ya, kan bajak laut tuh Pak. Nah, itu kan. Ini menjadi Upin nih, bajak laut kata-katanya harus begini. Ini jadi Kak Ros, kata-katanya begini. Itu setelah sudah disiapkan sedemikian rupa, anak-anak malah nggak mau yang itu, bubar akhirnya. Di situ waktu itu yang membuat saya akhirnya, kembali lagi lah repot kan gitu. Jadi ada beberapa mungkin Pak Adi, ada sosiodrama yang terpimpin, ada yang memang bebas gitu Pak Adi. Jadi ketika untuk tampil-tampil, kalau untuk tampil-tampil itu memang terpimpin Pak Adi. Ya, jadi kalau untuk tampil-tampil itu kan latihannya beberapa hari, beberapa minggu, itu bisa insya Allah ya. Tentunya dengan kerja keras guru ya, dalam tanda kutip kadang anak juga agak terdikte jadinya, kan gitu ya Pak ya. Tapi ketika main perannya adalah sosiodrama bebas,
itu dia terinspirasi dari cerita-cerita yang tadi diceritakan guru. Makanya seperti itu ya. bahasanya lebih lebih mudah sesuai dengan bahasa yang dia pahami gitu Pak Adi. Oke, wah luar biasa sekali nih ya Bunda atau Bu Endang nih menerangkannya sambil terus ini banyak yang bertanya nih, udah banyak yang sekali bertanya. Iya. Kita coba komentari ya Bu Endang ya. Iya Pak. Ini ada dari akun Ayu Solo. Oh, berarti orang Solo berarti ya. Ini ada katanya bagaimana dengan anak-anak yang pemalu dan introvert untuk mau bermain peran, apalagi anak tersebut sadar kalau di videoin mamanya. Nah, itu bagaimana triknya? Bagaimana tuh? Ini kalau di rumah berarti ya Pak Adi ya? Ya, kalau di rumah betul. Oh, berarti kalau di rumah, iya betul. Ya, sebelum cerita di rumah, mungkin saya menyampaikan juga ketika di sekolah dalam keadaan normal ya Pak Adi, nggak apa-apa ya Pak Adi, biar kita bisa terbayangkan kalau di rumah. Ketika di sekolah, biasanya anak-anak yang pemalu itu perannya sesuai dengan kepribadian dia, misalkan menjadi penontonnya, menjadi orang yang nungguin gitu. Kayak misalkan tadi kan syukur nih, yang lain aktif dia nungguin temannya untuk antri, dia baca koran gitu, jadi yang anteng-anteng gitu. Nah, ketika ya, Nanti dia gimana, jadi Pak Adi? gitu terus dong, Bu? Enggak, nanti kan bersama-sama. Nanti kan ada pilihannya lagi, Pak. Oh, Nah, iya. kan dia enggak ngantri terus. Nanti kan ada gilirannya. Tapi biasanya nomornya bukan nomor pertama gitu, Pak Adi. Oh, disiasatinya seperti Gitu. itu ya, Bu ya. Disiasati gitu ya. Kemudian didampingi oleh bu gurunya. Ayo Bu Guru, Mama bantu. Jadi mama lah Bu gurunya jadinya. Ayo Mama temenin ke situ. Padahal Bu gurunya tuh jadi mama kan gitu ya. Nah, bagaimana ketika di rumah? Ini memang suatu kondisi yang tidak ideal ketika memang di rumah itu tidak mau divideokan, ya nggak usah divideokan. Nah, nanti kan jadi malah dia ini ya. Tetapi bagaimana kita memotivasi orang tua agar alami saja. Apa yang harus disiapkan orang tua adalah pijakan lingkungan main. Tapi bahasanya bukan pijakan lingkungan main. Siapkan aja alat-alatnya, diem-diem aja. Nanti dia main sendiri tuh, kan gitu. Iya. Kita tinggal komunikasi dengan orang, komunikasi dengan guru bahwa anak kita sudah bermain, tetapi tidak bisa divideokan. Karena nanti juga mengganggu perkembangan anak kalau kita paksakan, Pak Adi. Iya. Itu, Pak Adi. Oke ya, itu tadi jawabannya dari Bu Endang ya, yang tadi mengomentari, mudah-mudahan bisa menyimaknya. Nah, ini ada lagi nih dari Bu Eni Dwi Juliarsi. Oh, ini dulu peserta saya waktu di KAT kalau nggak salah ya. Ibu Eni bertanya, apakah bermain peran selalu menggunakan sosiodrama? Nah, mohon infonya Bu Endang katanya. Bagaimana Bu Endang? Ya. Baik, terima kasih Bu Eni. Memang tidak selamanya bermain peran menggunakan sosiodrama. Tapi ketika kita melihat tahap perkembangan bermain peran, ada bermain peran tahap meniru, kemudian tahap hayalan, dan tahap TK adalah sosiodrama. Tapi tidak seharusnya semuanya sosiodrama. Nah, ketika misalkan kita temanya pekerjaan, kenapa tidak anak-anak fashion show? Ya, fashion show. Nah, fashion show nanti kita buat tulisan di dada anak kita, misalkan siapa yang mau jadi apa, kan gitu. Mereka nanti kan akan saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Kita tuliskan di sini. Kita hidupkan musik, kemudian dia nanti akan berjalan sesuai dengan, misalkan kalau tentara, dia berjalan seperti tentara pakai musik seperti apa ya, nanti kita lihat anak-anak tuh lucu, anak-anak tuh salah dikit jadi lucu, sama dengan guru TK ya Pak, salah dikit jadi lucu. Ya, guru TK memang lucu-lucu, Bu. Ya, ada membaca saja, mengucapkan saja dia Pak ya, pantomim juga keren sekali Pak. Kemarin kami coba pantomim tentang anak ayam. Wah, anak ayam kan asik tuh. Anak-anak senang sekali. Dia ngikutin aja di belakang. Setelah udah selesai, tadi ngapain tuh tadi? Tadi bertelur sama ngeramin gitu. Kira-kira itu bisa juga Pak. Itu juga banyak variasi. Itu tadi ya Bu Eni Juliarsi ya yang sudah dikomentari langsung oleh Bu Endang. Nah, ini ada lagi dari akun Vivit Risnawati.
Bu, sekarang anak sudah mulai tatap muka dengan waktu yang terbatas. Nah, bagaimana kegiatan sentra dilaksanakan dengan waktu yang terbatas itu? Silakan, Bu. Iya, baik ya. Ini yang akan kami lakukan ya Pak, karena kan nanti rencananya tanggal 1. Kan gitu ya Pak ya. Artinya saya menyadari bahwa akan dilaksanakan tanggal 1. Yang kami pikirkan rencananya ya Pak, ketika bermain peran kan waktunya terbatasnya kan Iya. sampai 1 jam kan Iya. gitu, 1 jam lebih bahkan. Artinya di waktu yang 1 jam itu bermain peran itu tidak lama-lama Pak, tidak lama-lama. Dan anak kalau lama-lama juga dia akan bosan gitu. Ya, kalau kita ambil maka kita berkecil saja. Misalkan kita akan bercerita tentang tadi malam saya menulis cerita tentang petualangan mencari benda-benda yang berbau menyengat. Nah, di situ kan ada peran menjadi kakek yang kehilangan benda-benda berharganya yang akan dicarikan oleh para cucu. Luar biasa ini. Jadi kata kakeknya begini, cucu-cucuku, Luar biasa. tolong carikan barang kakek kan gitu. Nah, kalau seandainya endingnya kalau seandainya endingnya harus sampai ke cerita yang lebih jauh, ucapan terima kasih dari kakek, kemudian kakek memberikan hadiah jalan-jalan misalkan, itu bisa dipotong. Oh, iya, iya. Ah, Karena dengan jadi gitu. keterbatasan waktu tadi ya, Bu. Ya? Dengan keterbatasan waktu tadi ya Pak Ade. Oke ya, itu tadi ya. Tadi saya lupa siapa yang nanya ya. Oke, ini ada lagi nih. Idealnya berapa anak, Bu, dalam satu sentra? Ya, baik. Kita biasanya 15 untuk satu kelas, ya, 15 satu kelas. Kalau tadi saya bercerita misalkan ketika tukang cukur tadi ya Pak ya, misalkan tukang cukur. Ada 8 yang laki-laki, ada 7 yang perempuan, kan gitu ya Pak ya. Maka yang 8 tadi dibagi habis perannya. Oh. Dan yang 7 juga dibagi habis perannya. Karena ketika tidak dibagi habis perannya, nanti ada yang nganggur kan gitu. Maka kenapa ketika bercerita perlu disebutkan nama anak-anak, selain mempengaruhi anak untuk memilih peran, dan anak bisa terlibat dalam kegiatan bermain peran itu juga dalam rangka membagi habis peran anak-anak gitu. Kalau untuk 15 orang itu sangat cukup Pak Adi. Misalkan yang jadi tukang cendol 1 misalkan. Biasanya kan tukang cendol sama istrinya yang akan mengaret-ngaretin cendol yang dimasukkan ke plastik gitu. Udah ada 2 tuh. Yang nungguin tukang cukur itu ada 4, udah 6 tuh. Yang jadi tukang cukur ada 3, udah berapa tuh. Tambah yang sedang dicukur kan gitu. Setelah itu dan lain-lain gitu. Memang harus ada hitung-hitungan Pak Adi dari awal. Kalau tidak Perencanaan ya, Bu, ya? dihitung-hitung perencanaan dari awal, skenarionya memang harus tepat dan ini memang tidak bisa dipersiapkan mendadak kalau sentra main peran Pak Adi, karena memang seminggu sebelumnya kita berkolaborasi dengan teman kita, kemudian kita coba buatkan skenarionya sederhana, ya insya Allah ini tidak rumit-rumit, kemudian kita bisa berbagi, satu orang berarti untuk ini dan lain-lain gitu. Itu kira-kira Pak Adi. Iya. Terima kasih nih ya tadi ya ada yang bertanya seperti itu. Nah, ini ada lagi dari akun Amyar Lestari. Nah, untuk permulaan nih Bu Endang, sebaiknya sentra apa sih yang dibuka oleh sekolah? Nah, saya masih ragu nih untuk membuka layanan dengan model sentra katanya. Seperti itu. Gimana Bu? Karena Ibu juga belum buka ya sebenarnya ya. Sama dengan saya nih pengalamannya Ibu. Oh, gitu. Waktu pertama. Jadi Ibu bahwa layanan sentra yang dalam buku pengelolaan kegiatan main yang ditulis oleh Bu Lulu Asmawati ya, ini sebenarnya buku ini sangat keren, bisa nanti kita buka. Itu yang wajib itu ada 4, yang wajib main peran, yang tadi main peran, persiapan, balok ya, kemudian sains ya. Nanti bisa juga bahan alam ya, bahan alam itu nanti ada seni kreasinya. Nah, kita kan kadang gampang masuk ke situ, ya, karena kita terbayang bahwa itu akan repot sekali. Tapi ketika kita sudah mulai jalani, itu kan satu hari cuma 1 Pak Adi. Hari Senin sentra persiapan, moving class. Hari Selasa sentra seni kreasi. Hari Rabunya sentra main peran. Wah, ini yang paling heboh gitu.
Nah, itu kira-kira Pak Adi. Ya. Jadi ya minimal itu aja dulu. Oke, nah ini kita langsung saja nih ya membahas, ada yang berkomentarnya banyak sekali soalnya nih Bu Endang. Ini ada dari mana tadi ya? Oh ini dari Dwi Elis. Bu Endang boleh bertanya, kalau meningkatkan rasa percaya diri anak di kelas bagaimana ya? Kalau untuk di rumah dia berani nih, tapi ketika di sekolah dia langsung kayak istilahnya jago kandang ya Bu Endang. Nah itu bagaimana membangkitkan rasa percaya diri anak itu? Ya, gimana Bu Endang? Iya, ya Bu Elis tadi ya Pak ya? Iya, betul. Ya, ya Bu Elis, kita sebagai guru TK memang sering menemui anak-anak yang kata mamanya di rumah itu dia mau kok seperti ini seperti ini. Ketika kita komunikasikan dengan orang tua, Bu, mohon maaf, mohon bantuannya, dukungannya, ini si Ani nggak mau dia begini. Oh, di rumah seperti ini kok, kan gitu. Jadi memang ini suatu tantangan buat kita, ya guru TK, bagaimana kita menjadi fasilitator dan motivator. Nah, di situ terkadang anak-anak spesial seperti ini baru datang, salaman kita tuh beda dengan salaman yang biasa. Pelukan kita juga beda gitu. Sehingga terkadang anak-anak ketika kita dipeluk, dia meraba-raba jilbab kita, ibu guru rambutnya pendek, ibu guru. Itu udah menjalin kedekatan hati dengan anak-anak. Ketika kedekatan hati dengan anak-anak sudah dekat, kemudian kita mau meningkatkan percaya diri anak, biasanya anak itu akan lebih patuh, dan yang penting sekali adalah kita sering memberikan apresiasi. Hebat, keren, wow, luar biasa, seperti itu. Jadi apresiasi itulah yang sangat penting sekali untuk anak-anak kita. Itu. Iya, baik. Aduh, Bu Endang. Masih banyak sebenarnya nih ya yang ingin kita gali. Banyak teman-teman juga masih banyak banget pertanyaan. Cuman waktunya memang kita terbatas sekali ya Bu Endang ya. Iya, Pak Adi. Jadi mungkin nanti kita bisa bertemu lagi nih dengan Bu Endang di lain kesempatan, di acara-acara PPTK Academy yang lain. Nah, namun sebelum kita akhiri nih Bu Endang, bisa kasih satu aja closing statement untuk acara kita kali ini. Silakan Bu Endang. Satu Pak Adi, agak panjang dikit apa? 1 menit. Ya boleh, 1 menit bisa. Baik. Sentra main peran akan efektif di sekolah ketika guru paham konsep sentra main peran dan menguasai keterampilan 4 pijakan main. Dan main peran di rumah akan efektif ketika orang tua murid mau bekerja sama dan mau memfasilitasi anak untuk terlibat dalam main peran. Itu Pak Adi. Tetap semangat di masa pandemik, ambil hikmah dan keren. Wah, luar Itu biasa ya. Adi. Luar biasa sekali Bu Endang. Terima kasih banyak. Salam dengan teman-teman di TK-nya. Semoga semua sehat semua. Dan juga sukses Amin. untuk pelajar Amin. tatap mukanya. Mudah-mudahan dilancarkan ya Bu Endang ya. Insya Allah, amin. Iya, oke. Terima kasih Bu Endang Terima kasih ya. Pak Adi. Ya, Sama-sama Pak Adi. Iya. Kita ini dulu ya Bu Endang ya, kita kita keluarkan dulu, bukan keluarkan ya maksudnya, kita ganti acara dulu. Makasih ya Bu Endang ya. Ikhlas, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, itu tadi ya. Luar biasa sekali pembahasan mengenai sentra main peran tadi yang oleh Bu Endang. Dan sekarang, nah ini waktunya bagi sahabat luar biasa, Klasmen juga Insan Edukasi untuk menantikan kode kelas. Ya, kita akan panggil saja rekan saya. Saya lupa akunnya apa ya. Sebentar ya. Ya, ini ada Ibu Ai Nendriawati yang akan menjelaskan mengenai penyelesaian administrasi pada Simpek PTK. Saya undang Ibu Ai untuk menjelaskannya. Mana ya Bu Ainya ya? Padahal di sebelah saya loh Bu Ainya. Silakan Bu Ai. Saya coba cari lagi Bu Ainya ya.
Coba pakai pakai wifi. Ya, kita langsung saja panggil Bu Ainya ke sini ya. Karena sepertinya terjadi koneksi yang susah. Bu Ai, silakan aja langsung aja menggunakan. Nah, ini ada Bu Ainya. Langsung saja dijelaskan oleh Bu Ai. Selamat siang, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Perkenalkan, saya Ibu Aini Driawati akan menjelaskan bagaimana prosedur sahabat luar biasa untuk memperoleh sertifikat dari kegiatan siaran langsung sekarang ini, yaitu seri komunitas pembelajar profesional, pengelolaan sentra main peran di Taman Kanak-Kanak. Sampai saat ini, jumlah peserta yang sudah registrasi sebanyak 1.450 orang, dan registrasi sudah kami tutup pada pukul 14.40. Baik, sahabat luar biasa, tadi di awal pembawa acara sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan registrasi. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menyelesaikan administrasi. Pertama-tama, kunjungi alamat pastingkom.tkplb.id. Kemudian, lakukan login dengan menggunakan user ID dan password. Setelah login, silakan pilih kelas untuk acara hari ini, yaitu seri komunitas pembelajar profesional, pengelolaan sentra main peran di Taman Kanak-Kanak. Lalu klik di beranda kelas. Ada beberapa menu yang harus sahabat lakukan, yaitu edit biodata. Pastikan nama dalam biodata adalah nama yang benar akan tertera di sertifikat, mulai dari penulisan huruf besar dan kecil, penulisan gelar, dan instansi. Setelah selesai edit biodata, sahabat bisa melakukan unduh materi dengan cara klik link file yang berwarna merah. Kemudian, lakukan presensi dengan cara mengklik tombol presensi. Pastikan sahabat berada di kelas yang benar dan harus ingat kode kelas yang akan saya bagikan, lalu centang kotak kecil, lalu klik hadir. Artinya, sahabat sudah hadir dalam acara ini. Setelah itu, sahabat ketik jurnal sebagai refleksi dari materi yang diberikan oleh narasumber dengan cara mengisi pertanyaan dan upload bukti screenshot kehadiran sahabat mengikuti kegiatan ini, lalu unggah. Setelah mengetik dan upload jurnal screenshot, sahabat lakukan pengisian kuesioner. Sahabat, ini kode kelas untuk kegiatan hari ini. Kode kelas A 445069. Kode kelas B 410330. Kode kelas C 742936. Kode kelas D 286646. Kode kelas E 988431. Kode kelas G 469303. Kode kelas H 978198. Saya ulang ya. Kode kelas A 445069. Kode kelas B 410330. Kode kelas C 742936. Kode kelas D 286646. Kode kelas E 988431. Kode kelas F 866095. Kode kelas G 469303. Kode kelas H 978198. Setelah proses ini selesai semua, sahabat tunggu untuk penerbitan sertifikat paling cepat 1 atau 2 hari setelah acara.
Sahabat, untuk melakukan administrasi kegiatan ini akan kami beri waktu sampai pukul 19.00. Jika dalam batas waktu tersebut, sahabat tidak menyelesaikan administrasi, dengan sangat menyesal sahabat tidak akan memperoleh sertifikat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada sahabat yang sudah mengikuti acara Smile TKPLB sampai selesai. Apabila ada yang masih belum paham, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar. Selamat sore. Yuk, Pak Adi. Iya, baik ya. Mohon maaf sahabat luar biasa. Sepertinya memang lebih baik satu layar saja ya, karena tadi ada sedikit trouble. Terima kasih sahabat luar biasa sudah mengapresiasi juga menyaksikan acara kami sampai selesai, dan juga silahkan lakukan penyelesaian administrasi untuk mendapatkan sertifikat. Untuk itu, saya Adi Arsandi undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu di acara dari Guru untuk Negeri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai jumpa.